Hai, selamat datang for podcast channel podcast YouTuber. Dan di video kali ini kita akan bersama dengan Bang Resto dari channel Resto Gaming Studio. Intinya di video kali ini kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana menjadi game developer sekaligus YouTuber ataupun yang lain mungkin. Oke, sebelumnya boleh berkenalan terlebih dahulu, namanya siapa dan asalnya dari mana? Halo semuanya, perkenalkan nama gue Restu Gaming, ya biasa disebut Restu Alfauji ya. Jadi nama asli gue adalah Restu Alfauji dari Subang, Jawa Barat. Dan tinggal gue sekarang ada di Subang Utara, yaitu di Pamanukan. Salam kenal buat semuanya yang sedang menonton video ini. Dan terima kasih buat tim dari Gamers Official yang sudah mengundang ke podcast ini. Dan ini pokoknya saya sangat-sangat terima kasih banget karena saya baru awal ini diundang di podcast seperti ini. Pokoknya ini sangat-sangat spesial dan terima kasih banget buat tim Gamers Official. Oke, sebelumnya kami juga dari tim Gamers Official mengucapkan terima kasih buat Bang Resto yang telah mewakili dari tim Resto Gaming Studio. Terima kasih ya Bang. Jadi bagi kalian yang ingin melihat media sosialnya Bang Resto ini, bisa kalian mampir aja ke YouTube channel Resto Gaming Studio. Bisa juga follow Instagramnya Resto Gaming Studio dan juga beberapa media sosial lainnya yang ada di deskripsi di bawah guys ya. Alright, so langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama, gimana saja nih alur cerita ataupun bentuk awalan dari YouTube channel Resto Gaming Studio ini, Pak? Gimana Bang? Boleh jelaskan? Nah, jadi untuk channel Restu Gaming ya, gua buat itu dari tahun 2018 ya, pada bulan Maret sebenarnya. Itu untuk channel yang pertama. Jadi untuk channel yang ini tuh kita yang ketiga teman-teman, kalau kalian pengen tahu, karena sebelumnya gue udah punya channel baru yang namanya juga Restu Gaming. Jadi gue udah 3 kali bikin channel gitu kan, yang kedua dan yang ketiga yang terakhir ini. Jadi yang pertama itu ya kalian pada tahu sendiri lah ya, karena udah gue jelasin juga, karena itu udah ke band dan itu udah gue jual juga. Dan yang kedua juga udah gue jual juga. Dan itu ada kronologi sih di channel yang kedua itu kan. Jadi gue sebenarnya bukan pengen uangnya teman-teman, gue pengen dapat silver play button, karena untuk silver play button yang sekarang itu lumayan kecil dan itu gue pengen banget. Sebelumnya kan gede gitu kan, di sekarang ya kecil, gue pengen, tapi entah kenapa ada pelanggaran dan gue nggak bisa dapat silver dan gue hasil gue jual gitu. Dan ini bikin yang ketiga gitu Bang. Wah, itu sih parah banget ya. Padahal ingin mendapatkan silver play button, itu sih gila banget. Tapi kami lihat di background abang ya, di latar belakang yang di face reveal yang mana, itu kami melihat ada satu silver play button ya. Itu kira-kira silver play buttonnya siapa Bang? Atau punya abang sendiri? Gimana Bang? Boleh jelaskan? Itu untuk silver play button itu punya abang sendiri teman-teman. Jadi itu channel pertama yang 700.000 subscriber, abang mendapatkan silver itu pada tahun 2020. Dan itu lumayan panjang, dari awal bikin channel 2018 sampai tahun 2020 baru dapat silver. Dan itu lumayan panjang banget, 3 tahunan. Dan itu pokoknya berkat kalian juga teman-teman untuk channel yang pertama gitu kan. Ya walaupun gak dapat gold gitu kan. Gitu Bang. Oke, itu dia ya alasannya. Dan ternyata emang ya cuma ada satu silver play button, walaupun belum dapat golden ya. Wah, kami doakan aja bisa sampai golden ya. Oke, itu ya untuk penjelasan singkatnya tentang kenapa bisa bikin channel sebanyak 3 kali ya. Dan ini adalah channel terakhirnya. Kalau misalnya kalian lihat di channel ketiganya itu ada berupa sebuah tentang updatean seperti biasa untuk di game Free Fire Offline ya. Jadi itu sih gila banget ya. Yang pertanyaan kedua ini yaitu tentang bagaimana sih pembentukan awalan dari game Free Fire Offline ini Bang. Bisa dijelaskan? Nah, jadi guys, untuk teman-teman yang sekarang tahu gua sebagai developer game Free Fire Offline, itu sebenarnya guys, kenapa gua bisa bikin game Free Fire Offline itu secara otodidak teman-teman. Gua sebenarnya bukan orang IT ataupun gua seorang programmer, gua bukan sama sekali. Karena sekolah gua juga dulu cuma sekolah dari kelistrikan atau enggak ya biasa kalian sebut ya PLN gitu kan. Gue masuk ke sana dan itu nggak ada codingnya teman-teman ya. Dan untuk gue bisa bangun Free Fire Offline itu karena gue merasa gue juga kan player old gitu kan. Jadi
bagaimana caranya biar kita bisa merasain map yang udah dihapus oleh Free Fire gitu kan. Ya entah itu Free Fire yang awal pertama rilis, yang kedua tahun 2018, 20 gitu kan. Nah, jadi berhubung teman-teman gue lihat di TikTok dan di YouTube itu banyak banget yang pengen cobain Free Fire dulu. Jadi gue berniat bikin dari awal, itu pun semua yang codingan-codingan itu dari AI semua ya teman-teman. Sampai sekarang 2025 itu codingan pakai ChatGPT teman-teman, dan itu menurut gua sangat-sangat menantang bagi gua ya, karena yang awalnya gua nggak bisa ngoding sama sekali, karena walaupun kita ngoding pakai ChatGPT itu lumayan susah untuk kita bisa menyatukan ke dalam Unity Engine yang gua pakai buat ngebikin Free Fire offline guys. Jadi buat teman-teman yang bilang gua orang IT itu bukan ya teman-teman ya, bukan seorang programmer juga seperti itu bang. Nah itu dia ya, untuk kenapa abang bisa bikin Free Fire offline ya, itu alasannya. Ternyata dia ini adalah sebuah dari persekolahan pelistrikan ya. Nah ini bukan codingan, bukan kayak coding gitu yang ada isinya untuk game dev, melainkan untuk tentang pelistrikan ya. Dan ini kenapa bisa abang jadi game dev, karena abang ingin nostalgia kepada game-game Free Fire yang zaman dulu, yang mana kita udah pasti kangen banget ya para Free Fire All di tahun 2017, 18 sampai seterusnya. Itu sih gila bangetnya. Dan itu juga alasannya mengapa abang Resto Gaming ini membuat game Free Fire All ya sampai sekarang ini. Jadi bagi kalian yang ingin memainkan game Free Fire offline ini, langsung aja kalian cek di channelnya Bang Resto Gaming, ataupun bisa kalian join sekarang untuk Discordnya Bang Resto Gaming yang ada di deskripsi di bawah guys ya, untuk meremehkan di Free Fire All ini ataupun di dalam Discordnya ya. Dan juga tidak ketinggalan dengan info-info menarik dari Bang Resto Gaming ini. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah boleh nggak sih abang ceritakan tentang pembentukan game Sigmax ini alias fanmade-nya dari Free Fire ini. Itu gimana ya bentukan awalan game Sigma ini? Gimana? Boleh jelaskan? Nah jadi guys, untuk pembentukan game Sigma itu kan sebenarnya kalian udah pada tahu ya kan, kalau game Sigma itu kan meniru game Free Fire yang ori gitu kan. Nah itu nggak tahu kenapa waktu dulu gue lihat Sigma itu kemungkinan ya dari perusahaan Garena-nya langsung, atau enggak dari pembuat Garena yang mengambil data aset dari Free Fire mungkin ya. Nah jadi untuk kenapa gue bisa bikin game Sigma itu sebenarnya guys, kalau kalian pengen tahu, gue nggak punya aset dari game Sigma itu tersendiri sebagaimana Free Fire offline gue gitu kan. Kalau Free Fire offline gue kan gue punya data Free Fire semua gitu kan, dari awal rilis sampai sekarang gitu kan. Dan untuk game Sigma teman-teman itu menurut gue bikin otodidak dari awal banget, karena gue bikin teksturnya, kalau kalian tahu sendiri lah ya, kalau game Sigma itu kan low poly teman-teman. Kalau kalian nggak tahu low poly itu pokoknya teksturnya yang sangat-sangat burik gitu kan, ya kan, nggak sama kayak Free Fire gitu. Nah jadi gue bikin teksturnya itu dari Canva ya. Kalau kalian pengen tahu, gue bikin otodidak dari Canva ya. Harusnya gue pakai Photoshop, cuma agak ribet gitu kan. Dan untuk karakternya sendiri itu sebenarnya gue nggak punya sama sekali, yang bilang gue dari awal tadi gue nggak punya aset dari si game Sigma. Jadi gue bikin dari awal guys, entah itu karakter gue bikin dari AI juga, dari gambar jadi 3D gitu kan. Dan juga untuk UI-nya gue bikin otodidak dari awal, dan gue screenshot dari ya review-review luar gitu bang. Jadi ya lumayan menantang juga sih untuk pembuatan game Sigma itu, karena gue bikin dari awal banget bang gitu, nggak kayak Free Fire offline yang gue bongkar filenya dari Free Fire. Oke lah, itu dia ya mengapa bisa abang bikin Sigmax ya. Dan itu juga bukan dari aksesnya Garena ya, itu melainkan aksesnya abang sendiri ataupun mengambil dari dalam Unity, dan dia buat itu dalam bentuk low poly ya. Udah Bang Resto jelaskan apa sih itu low poly ya, intinya kayak gitu ya guys ya untuk game Sigmax itu. Dan ternyata gamenya itu lumayan mirip juga, dan juga gamenya offline.
Jadi bagi kalian yang ingin untuk mencobanya game Sigmax ini versi terbarunya, bisa langsung aja kalian install sekarang juga yang ada di deskripsi bawah di dalam Discordnya Bang Resto Gaming ini, ataupun bisa kalian langsung aja cek di Instagramnya Resto Gaming ini, karena di situ udah menyimpan sebuah tempat game Free Fire All ini guys ya, ataupun para game Free Fire offline ini, terutama juga Sigmax yang terbaru ini. Jadi langsung aja kalian install sekarang juga ya, yang ada di deskripsi di bawah. Oke, alright lah, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya, di mana kami mendapatkan sebuah cuplikan yang mana abang membuat game Free Fire Match ini ya di PC. Itu gimana ya bang, boleh jelaskan? Oke, nah jadi untuk game Free Fire Max PC itu sebenarnya nggak bakalan gua publish teman-teman, ya mungkin nanti suatu saat gue bakal publish juga gitu kan, karena untuk pembikinan Free Fire Max offline itu sebenarnya versi PC ya ini kan. Nah sebenarnya itu iseng guys, jadi gue tuh kan tinggal duplikat aja game dari Free Fire offline buatan gue yang Free Fire di HP, tinggal duplikat aja sebenarnya kan. Terus gue bikin di project baru dan gue tinggal ekspor, ubah-ubah sedikit buat di komputer, dan itu ya lumayan cepet banget karena gue tinggal copy paste dari Free Fire project Free Fire offline gue yang di Android gitu guys. Nah jadi untuk Free Fire Max itu kenapa bang nggak dipublish gitu kan? Nah karena kalian tahu sendiri guys, sekarang kalau pengen tahu dari youtuber luar atau enggak di apa ya programmer luar itu sebenarnya pengen banget aset yang gue punya teman-teman. Entah itu dari aset Free Fire offline yang di Android atau enggak yang di komputer gitu kan. Yang di Android aja mereka ambil guys yang bikinan abang gitu kan, apalagi yang di komputer yang sangat gampang buat diambilnya gitu kan. Makanya abang nggak bakal publish guys ya, walaupun di youtuber luar yang dari apa ya youtuber Arab pengen review juga abang nggak kasih guys, karena ya siapa tahu kan mereka niat jahat gitu kan ngambil aset gua gitu kan ya. Soalnya kalau abang kasih ke mereka gitu kan ya, nanti abang pasti di kontak Garena guys. Kalau kalian tahu abang udah punya kontak Garena di WhatsApp gitu kan. Abang juga masuk ke grup youtuber gede gitu kan yang ada di Indonesia. Jadi kalau abang nge-share ya itu dia, takutnya abang di apa ya di chat Garena yang enggak kenapa kamu review gini atau enggak kamu share gini gitu kan. Itu teman-teman. Dan seperti biasa untuk yang di PC juga abang ngodingnya semua full pakai AI teman-teman, jadi nggak bisa coding sendiri gitu bang. Oh gitu ya alasannya, ternyata pakai AI bukan coding sendiri. Tapi abang pernah bikin game dengan coding sendiri gak? Setahu ini belum sama sekali bang, semuanya full pakai AI karena gue gak jujur aja nggak bisa ngoding. Wah iya sih, apalagi di dunia pelistrikan ya, cuman taunya ya listrik gitu kayak stop kontak ataupun yang sebagainya. Tapi gue di sekolah tuh bisa ini bang, bikin robot bang. Robot itu ngoding sebenarnya, tapi ngodingnya beda kayak gini. Iya betul, beda-beda. Ya kalau misalnya kalian punya tempat robotik di sekolah kalian itu sih GG banget ya. Bisa coding di situ, bisa merakitnya, tetapi bukan coding kayak game gitu. Beda ya, karena ini tentang dunia robotik. Itu sih beda banget. Wah, jadi itulah mengapa alasannya Bang Resto Gaming ini tidak membagikan ataupun publish game Free Fire Match ini, karena dia cuma duplikat dari Free Fire offline dan buatnya itu pakai AI untuk mengupgrade-nya sedikit. Bagi kalian yang ingin melihat reviewnya dari Free Fire Match ini, bisa kalian langsung aja klik di deskripsi di bawah untuk melihat videonya ya, dan juga bisa kalian cek aja videonya itu. Oke, itu sih gila banget. Alright lah, selanjutnya gue lihat ini abang pertama kali membuat mekanik pesawat dia, apalagi turun menggunakan skateboard gitu. Itu gimana ya bang? Nah jadi untuk ya itu sama seperti tadi sih bang, pakai AI semua gitu kan. Dan sebagai kalian tahu ya guys ya, karena gue udah bikin puluhan versi di Free Fire offline buatan gue, yaitu di versi alpha tester gitu ya kan, yang awal gue rilis. Itu awalnya emang gimana ya, gue tuh emang jadwalnya emang gak tahu gitu ya, orang-orang gak tahu apa ya programmer gitu kan.
Jadi gue tuh tahap awal tuh sebelum ada pesawat guys. Sebenarnya dulu tuh cuma spawn di beberapa tempat aja gitu guys, ya kan. Dan berhubung kalian meminta ada pesawat, terus juga turun dari parasut atau gimana, itu ya mungkin gue agak-agak keberatan gitu kan. Apalagi gue kan seperti gue bilang tadi cuma cuma orang biasa yang gak bisa coding guys. Jadi ngiranya tuh mereka tuh gue tuh seorang programmer handal, padahal nggak sama sekali gitu kan. Jadi yang gua susah tuh dari codingan ini guys, pergerakan karakter atau dan lain-lainnya. Tapi untuk script dari AI atau enggak ya UI gitu kan, seperti home menu atau enggak main menu dan lain-lainnya, itu lumayan enteng dan gampang banget dibandingkan bikin pergerakan dari karakter itu sendiri. Dan untuk pesawat itu seperti biasa ya, nggak jauh-jauh dari buatan AI bang. Jadi gua hanya bisa mengandalkan AI buat ngodingnya, dan itu AI-nya aja nggak premium guys. Jadi gua harus nunggu hari besok lagi buat dapat akses lagi gitu kan, karena kalau kita ngoding kebanyakan hari ini ya pasti ada limitnya juga bang gitu kan. Jadi gua harus nunggu besok lagi, makanya lama guys. Parah banget dia. Tapi itu keren banget ya bang untuk animasi dari turun pesawat itu. Apalagi banyak banget yang melihat untuk bentukan pesawat itu kayak gimana versi dulunya. Karena kami juga para Free Fire All pasti ingin kembali lagi compete dengan akun kita yang dulu, yang dimana kita pernah buyah ya pada saat bulan puasa atau di mana. Itu sih gila banget. Apalagi karakter-karakter lama, nah itu pasti nostalgia banget. Apalagi sekarang untuk karakter lamanya udah gak ada, alias diganti. Karena dulu ya pasti zaman-zaman dulu tuh kita main Free Fire tuh nggak kenal dengan yang namanya pepeng shot atau enggak Ya, ini guys, kelas squad ya kan, isian dulu nggak ada guys. Makanya Free Fire seru dulu gitu kan. Kita ngendok di map Bermuda gitu kan, terus kita main sama teman ngendok berempat gitu kan. Sekarang tuh ya gimana ya, gue tuh udah jarang banget main Free Fire guys. Kalau pengen tahu ya kan, Free Fire yang asli ya. Jadi gue tuh orangnya sekarang cuma ya tiap hari depan komputer gitu kan, dan gue juga punya kerjaan pribadi. Dan kalau kalian tahu sendiri, Free Fire sekarang udah makin berat gitu kan, hampir 5 giga guys. Ini kemana guys, ini Free Garena atau Oke, itu sih gila banget ya. Ya, jadi itu ya alasannya kenapa Bang Restu Gaming ini membuat pesawat ya di game Free Fire offline-nya ini. Dan itu gila, sumpah smooth banget ya untuk ini penurunan pesawat, terus yang lain sebagainya, itemnya. Walaupun itemnya belum ada sih, cuma jalan-jalan di Bermuda. Ya, untuk next update-nya bisa tambahkan ya untuk drop item. Ya, walaupun emang gunakan AI, tapi bisa lah bang, usahakan bisa ya. Nah iya, mungkin next update bakal ada musuh bang, karena gue kemarin beli aset, ya itu lumayan mahal asetnya ya, aset karakternya ada musuhnya juga tuh. Gue rela guys pakai uang gue buat beli aset itu lumayan mahal, dan demi kalian jadi gue ya apa yang nggak gue setujuin ya buat kalian, pasti gue ini guys rilisin nanti buat musuh. Tunggu aja di next update. Waduh, itu sih gila untuk kalian semua guys, para player Free Fire offline itu demi kalian. Jadi dengan kalian itu bisa bantu subscribe Bang Restu Gaming supaya bisa mencapai 1 juta subscriber, dan bisa juga menonton video-videonya Restu Gaming ini supaya bisa balik modal dan juga bisa bikin next update-nya itu lebih gila lagi, ataupun bisa lebih smooth lagi ya untuk game Free Fire offline ini. Jadi makanya kalian harus subscribe channel dia. Gak seharusnya subscribe, tapi bisa kalian dukung aja dengan nonton videonya, ataupun bisa pencet subscribe di bawah, ataupun yang lain sebagainya. Selanjutnya ini kami pengen tahu bang, yaitu untuk next update-nya itu kayak gimana ya bang? Bisa berikan cuplikan sedikit tentang next update-nya itu kayak gimana bang? Boleh, silahkan. Oke, nah ini untuk sekarang mungkin belum bisa nampilin cuplikan ya bang ya untuk Free Fire offline, karena kemarin setelah update di tanggal 20 kemarin ya, tahun kemarin 2000 ya Desember kemarin tanggal 20,
Gue belum update guys, kalau pengen tahu gue sekarang di tanggal 3 ini belum update sama sekali, belum belum ngerjain lagi projectnya bang. Jadi kemarin tuh cuma refreshing, gue pengen nyantai dulu gitu kan, karena udah update ya udah gue santai dulu gitu kan. Ya paling nanti di update nanti seperti gue bilang tadi, mungkin nanti bakal ada musuh, terus juga penampilan baru dari Free Fire lama gitu kan, dan juga nanti bakal lebih enteng lagi guys ya, insya Allah nggak bakal ada bug-bug lagi, karena untuk bug kemarin lumayan banyak banget itu ya yang review dari orang India gitu kan. Karena kalau kalian tahu sendiri itu YouTube gua tuh kebanyakan dari orang India, Portugis gitu kan, Arab gitu kan, pokoknya banyak banget dari luar negeri guys ya, sedikit orang yang ada di Indonesia gitu kan, jadi banyaknya dari orang luar negeri, India terutama. Itu thank you banget buat India ya kan, thank you banget karena dia selalu support gue dari dulu guys, thank you dari India gitu bang. Oke. Jadi untuk di next update-nya itu seperti ada musuh dan juga ada beberapa hal yang baru ya. Dan gua dengar ini kalau nggak salah ada training old yang baru yang akan ada ya di next update-nya. Itu Ya, jelaskan bang. Nah jadi untuk training guys, jadi untuk training sendiri itu ya gue hampir nyari itu aset dari Garena versi dulu ya. Jadi gue nyari di training old yang versi lama itu, yang versi training old yang awal itu guys, itu ada keretanya ya kan, dan syukur gue udah punya itu asetnya. Dan nanti gue bakal voting di YouTube, kalian mau training yang ada keretanya atau yang mobil-mobilan gitu kan. Nanti itu ada 2 training old ya kan, yang bakal gue pilih salah satu. Jadi kalau kalian pengen yang kereta ya nanti gue bakal rilisin yang kereta gitu kan, tinggal gue edit strukturnya lagi gitu kan. Karena untuk edit struktur itu lumayan gampang dibanding kita bikin animasi guys gitu. Jadi pokoknya dari aset semua gitu bang. Siap. Jadi itu dia ya untuk beberapa next update-nya di tahun ini, tahun 2026. Jadi bagi kalian yang ingin tunggu, bisa kalian langsung aja mainkan versi terbarunya, itu versi 2.6.1 ya. Itu adalah versi terbarunya Free Fire Offline buatannya Bang Resto Gaming ini. Dan juga untuk Sigmax itu adalah versi terbarunya, versi 1.0 ya, ataupun versi awalannya Sigmax. Oke, itu dia ya untuk beberapa update-nya di next update ya, di versi yang akan datang. Dan bisa kalian langsung aja untuk memainkan versi terbarunya, versi 2.6.1, dan juga versi Sigmax yang versi terbarunya versi 1.0 ya. Itu adalah versi terbarunya. Kami boleh tanya nggak bang, apakah di next update-nya itu versi Sigmax, adakah update barunya ataupun tidak ya? Untuk Sigma kayaknya nggak ada sih bang, mungkin ya nanti bakal ada, cuma ya nggak tahu juga ya, karena kalau update itu ya lumayan makan waktu yang lama banget, karena ya itu dia, karena gue bikin teksturnya otodidak dari awal bang, jadi gue nggak bisa bongkar file aset dari Sigma-nya gitu kan. Jadi itu gue cuma ya pokoknya nggak bakal update lah bang untuk Sigma ke depannya, tapi mungkin nanti pasti, tapi nggak tahu kapan. Oke lah, itu dia adalah penjelasan dari untuk next update-nya. Itu emang sedikit banget ya untuk next update-nya, karena cuma Free Fire Off yang paling ramai, dan juga banyak banget ya player India yang pengen memainkan game Free Fire Offline buatannya Indonesia. GG banget ya. Oke, selanjutnya gue lihat ini ada postingan terbaru mengenai tentang sebuah map bertemakan horor, alias game Free Fire map yang bertemakan horor. Itu gimana cara buatnya ya? Nah itu sebenarnya iseng gue bang bikin gituan gitu kan, karena ya setelah bikin Free Fire Offline versi Android itu selesai gue publish, dan gue bingung guys ini mau ngapain lagi gitu kan, selain gue bikin project update dari Free Fire Max buatan gue ya, walaupun itu nggak gue publish, tapi ya mungkin untuk youtuber yang mau review ya gak apa-apa lah ya, untuk Indonesia aja, untuk yang luar nggak bisa gue kasih teman-teman itu bang. Jadi sambil itu sih sambil mencobain aset yang gue beli itu bang, jadi karakternya apakah bisa berguna atau enggak gitu kan, dan ternyata berguna gitu kan. Dan untuk versi Free Fire Max Horror itu sebenarnya gue bikin dari omongannya Bang Randy Ranger teman-teman. Pas dia review, dia bilang gini,
Gua request kalian bikin game horror FF coba ya. Nah, di sanalah gue bisa mengubah dari Clock Tower Max jadi horror gitu. Jadi intinya ya sangat-sangat menantang lah, karena di dalam itu ada zombie guys. Ya walaupun di Free Fire offline yang HP nggak ada musuh, tapi di Free Fire Max itu ada zombinya guys. Jadi tuh zombinya ngejar, bikin jantungan teman-teman. Gitu bang. Wah, oke, itu sih gila banget ya. Di Free Fire offline-nya itu tuh cuma musuh yang bot, ya, tapi di Free Fire Max versi horornya cuma ada zombie. Wah, itu sih gila banget ya. Tapi kenapa abang tidak membuatnya yang versi Free Fire offline aja bang? Kan Garena dulu pernah bikin yang versi zombie juga. Kenapa gak buat itu aja bang untuk death update-nya? Nah, untuk yang versi zombie guys, itu kan Death of Freezing ya. Untuk Death of Freezing itu sebenarnya dulu udah gua publish di situ, nggak tahu di versi 1 titik berapa ya. Udah ada di channel awal gua pertama ada guys, di channel ke-1 gitu kan. Gua udah review tuh zombie Death of Freezing. Ya kalau kalian nggak percaya, kalian cek aja di channelnya Bang Mr. Tausep. Dia juga dulu pernah review Free Fire gua yang ada zombinya guys gitu kan. Dan ada juga Bang Mas Majing yang udah review, dan ada juga siapa lagi ya, lupa gue. Pokoknya ada guys, kalian cek aja di YouTube gitu kan. Gue lupa versinya, dan itu gue udah privat guys. Untuk versi yang itu udah gue private karena ya itu sangat-sangat apa ya, nge-lag banget teman-teman. Zombinya itu nggak bakal hilang-hilang ya kan, muncul terus gitu kan sampai ratusan nih. HP kalian bakal meledak gitu kan. Jadi itunya pokoknya apa ya, intinya gua udah private lah bang gitu, biar gua nanti bisa bikin yang terbaru, biar mereka bisa cobain dengan smooth grafik bang gitu bang. Wah, itu sih gila banget ya. Dan bagi kalian yang udah pernah mencobanya yang versi zombinya, bisa dong kalian bagaimana dengan memainkan game versi zombinya ini. Bisa kalian langsung aja tulis di kolom komentar ya, supaya kami tahu ya, Bang Restu juga tahu bagaimana kalian bisa menikmati game yang dengan version zombie ini. Apakah lebih menantang ataupun tidak ya, ataupun malahan zombinya baik gitu. Bisa kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya gue lihat ini abang membuat hal yang aneh banget ya, yang tidak ada di Free Fire, yaitu tentang sepedaan ya, yang bisa bergerak sana sini, dan juga ada katana ya. Itu gimana ya bang buatnya? Nah itu untuk buatnya seperti tadi bang, itu kan aset yang gua beli di Unity Asset Store gitu kan. Jadi itu bukan buatan gua sama sekali, dan itu gua sebenarnya lagi nyoba bang, iseng apakah bagus ada di Free Fire offline gitu kan. Ternyata banyak yang nggak suka, jadi ya udah nanti pas update nanti gua nggak bakal publish itu bang, seperti itu. Oke lah, padahal itu gila aneh banget ya kalau misalnya ada di Free Fire offline, apalagi yang tidak ada punyanya Free Fire. Itu sih gila banget ya. Seharusnya ini bisa menjadi hal yang unik ataupun kendaraan yang baru, supaya para Garena bisa lihat kalau misalnya sepeda ini bagus loh untuk jogging di Bermuda. Apalagi bisa goncengan. Waduh. Ya mungkin di dash update-nya ya bang, siapa tahu bisa ada rencana gitu untuk memasukkannya lagi kembali ya di Free Fire offline di dash update-nya. Ya gua saranin sih masukin aja bang, walaupun tidak ada yang suka tapi masukin aja, pasti banyak yang suka. Nanti kalau lama-lamaan pasti suka dengan yang hal yang baru. Jadi itu saran dari kami ya, dari Games Official. Dan untuk katana itu gimana ya untuk cara membuat animasi itu bang? Untuk katana itu dia bang, semuanya full dari aset yang gue beli bang, itu bukan bikinan gue sendiri gitu kan. Jadi itu emang nyoba aja dari aset yang gue bikin bang, nggak gimana-gimana. Tapi gimana kalau misalnya abang ada rencana gak sih untuk membuat game terbaru tetapi dimasukkan dengan ada hal-hal yang baru yang ada di Free Fire offline ini? Untuk sekarang sih enggak sih ya, belum ada. Tapi untuk suatu saat nanti mungkin ada, kalau kepikiran dari kalian yang mau guys. Kalau kalian mau request apapun ya nanti gue bakal tambahin gitu kan ya, walaupun agak lama update-nya. Jadi ya udah, karena gue bikinnya sendirian guys, nggak punya tim atau apa gitu kan, gitu bang. Wah gila ya, cuma sendiri yang bikin, dan juga banyak banget yang para YouTuber mainkan, terutama di indinya. Itu sih gila banget ya bang. Jadi ya tetap semangat ya bang untuk membuat game Free Fire offline ini. Langsung aja ke pertanyaan terakhir ya bang, yaitu boleh nggak sih abang memberikan motivasi untuk kedepannya dan juga memberikan
buat ini ya para youtuber-youtuber pemula, terutama game dev yang kayak abang yang menggunakan AI untuk kedepannya ya. Dan bisa juga untuk memberikan motivasi kepada diri sendiri. Gimana bang? Boleh? Silahkan. Oke guys, jadi untuk motivasi dari gua intinya jangan pernah menyerah ya guys ya. Apa yang kalian impikan, kalian harus menggapai itu secepat mungkin. Karena waktu itu terus bertambah guys. Jadi waktu harus terus bertambah, umur kan terus bertambah gitu kan. Karena pada dasarnya kalau kita nggak semangat, itu kita nggak bakal bisa mencapai sesuatu teman-teman gitu kan. Karena gua juga dulu kalau gua nggak bereksplor di dunia YouTube gitu kan dan dunia sosmed lainnya, gue nggak bakal bisa seperti ini gitu guys. Jadi ya walaupun kalian tahu dulu gue di channel pertama dikenal sebagai youtuber ngendok, youtuber youtuber camper gitu kan. Dan sekarang setelah gue explore itu gue bisa menjadi terkenal seolah youtuber developer game seperti Free Fire Offline dan lain-lainnya teman-teman. Ya sepertinya itu aja dari gue. Kalian jangan pernah menyerah apa yang kalian impikan guys. Kalian gagal ya nggak apa-apa gitu kan. Gagal itu cuma ujian aja guys. Itu gagal proses dari kesuksesan gitu kan. Gua kalau nggak bisa gagal dari dulu guys, gua nggak bisa seperti sekarang gitu kan. Intinya kalian buat teman-teman yang gagal terus menerus, gagal berarti ada kesalahan di diri kalian. Kenapa kalian nggak mencoba yang lain gitu kan? Gitu guys. Jadi intinya kalian terus semangat dari gua, dan gua sebagai youtuber pemula juga bilang ke kalian itu harus semangat, jangan menyerah guys, ya kan? Kalian harus semangat terus dan menerus. Dan untuk developer juga, ya kan, untuk developer game-game lainnya juga tetap semangat untuk bisa memberikan game-game yang terbaik buat pengguna guys. Oke lah, itu dia ya untuk motivasinya dari Resto Game History ya. Terima kasih ya bang. Jadi bagi kalian yang para youtuber pemula, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa ya membuat game yang kalian inginkan. Bisa kalian menggunakan AI ataupun bantuan dengan AI, tetapi jangan berlebihan ya menggunakan AI. Kenapa? Karena untuk di zaman sekarang ini makin canggih dengan adanya teknologi AI yang bisa membantu kalian dengan mudah ya. Dan juga para youtuber pemula jangan pernah menyerah untuk membuat sesuatu hal yang baru, apalagi para game dev untuk membuat hal yang baru ataupun bikin game yang baru, karena pasti itu tidak akan mengkhianati hasil. Walaupun kalian sudah berusaha dan kalian gagal ataupun merasa kalian itu gagal, bisalah kalian bersantai ataupun rehat sejenak dan pikirkan apa yang kalian inginkan ya, ataupun apa yang kalian ingin buat game-game terbaru ya, dengan mengeksplor di dunia media sosial. Intinya jangan kalian pantang menyerah dan terus semangat untuk para game developer, apalagi yang youtuber pemula juga ya, untuk mencapai yang kalian impikan. Oke. Itu dia sedikit motivasi dari Gamers Official, dan kami juga dari tim Gamers Official mengucapkan terima kasih buat Bang Resto Game yang udah menghadiri podcast kali ini dan juga memberikan motivasi buat para youtuber pemula dan juga game dev pemula. Terima kasih ya bang. Iya sama-sama bang. Terima kasih juga untuk mengundang kami ke podcast ya, walaupun ini awal banget. Gue baru nyobain di podcast seperti ini ya, walaupun virtual nggak apa-apa ya guys ya, karena sejatinya orang kalau ngobrol itu kita bisa dapat pembahasan dan motivasi yang luas guys. Jadi intinya semangat terus buat kalian dan thank you buat Gamers Official. Thank you juga untuk Resto Game Studio yang udah menghadiri podcast kita pada hari ini. Terima kasih ya bang. Dan sekali lagi kami ingatkan buat kalian yang ingin melihat video-videonya Resto Gaming Studio, bisa langsung aja kalian cek di channelnya Resto Gaming yang ada facecamnya Bang Resto. Nah, bisa kalian cek aja di situ. Nah, bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan update-nya, bisa kalian langsung aja join di Discord-nya Resto Gaming Studio supaya bisa kalian tidak ketinggalan informasi lainnya seputar game Free Fire Offline ya, ataupun Sigmax Offline ya guys ya. Oke ya, kemungkinan sekian untuk video kali ini. Kami dari tim Gamers Official dan juga Resto Gaming Studio pamit dulu dari video kali ini. Sampai jumpa, bye bye. Bye bye guys.